Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 9 Maret 2022, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Kami mohon semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan suburnya dan mempersatukan serta menurunkan umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjelati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab di sana masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan meyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, digambarkan kepada kita oleh Yesus bagaimana nasib orang kaya yang badannya ditutupi dengan jubah ungu dan kain halus. Hidup dalam kemewahan, namun setelah meninggal, orang kaya itu berada dalam kesakitan nyala api. Sementara Lazarus, si miskin itu, yang badannya penuh borok dan ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, anjing-anjing pun datang menjilati boroknya di tubuhnya dan berebut makanan dengannya. Setelah meninggal, berada dalam pangkuan Abraham. Hidupnya damai dan tenang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, apa yang membuat mereka seperti itu? Tentu bukan karena miskin dan kaya secara materi, melainkan pada sikap kita terhadap materi yang adalah anugerah Tuhan. Si kaya itu sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Ia tidak peduli dengan sesama yang lapar. Sementara Lazarus selama hidupnya di dunia penuh susah dan derita, sehingga pada saat kematian ia mengalami sukacita kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang kaya yang diceritakan dalam Injil hari ini merupakan orang yang malang. Sebab dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, ia tetap tak mampu menghindar dari penderitaan dan kematian. Sebaliknya Lazarus si miskin yang dienyakkan dunia menikmati kebahagiaan kekal. Kekayaan tentu bukanlah barang haram yang patut dilepaskan. Setiap orang berhak untuk mencapai dan menikmati kekayaan. Namun hal yang tak lekas hilang ialah perhatian dan cinta kasih yang perlu dibagikan kepada sesama. Persoalan orang kaya dalam cerita Injil tidak terletak pada kekayaannya, tetapi lebih pada cara menggunakan kekayaan. Pada zaman ini, banyak orang berlomba untuk menjadi kaya. Pada saat bersamaan pula, kekayaan melupakan dan menjauhkan mereka dari sesama dan terutama Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu berbahagialah kita sebagai orang-orang beriman yang dipersatukan dalam gereja yang namanya Gereja Katolik. Karena di dalam Gereja Katolik ada pelbagai sarana-sarana yang disediakan
untuk mengantar kita selalu mengoreksi perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Nah, masa Prapaskah adalah merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh gereja kepada kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan dan kepada sesama. Siapapun kita pasti memiliki kekayaan-kekayaan tertentu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kekayaan-kekayaan yang telah Tuhan berikan itu sungguh-sungguh kita pergunakan demi semakin mengarahkan kita dan sesama kepada Tuhan, ataukah semakin menjauhkan kita dari Tuhan? Ambillah salah satu contoh konkret. Saya misalnya seorang gembala. Memang saya tidak memiliki kekayaan materi dalam arti harafiah, tetapi itu tidak berarti bahwa saya orang miskin. Tuhan memberikan kekayaan kepada saya yang lain, yaitu kekayaan untuk melayani. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kekayaan melayani yang diberikan oleh Tuhan kepada saya itu sungguh-sungguh saya pergunakan untuk semakin menghantar saya dan umat kepada Tuhan, ataukah semakin menjauhkan saya dari Tuhan dan sesama? Karena mungkin kekayaan pelayanan yang saya miliki saya lakukan dengan motivasi yang tidak jujur, motivasi yang palsu, yaitu mencari penghormatan, sanjungan, pujian, dan sebagainya. Bila mana hal itu terjadi, maka saya akan sama halnya dengan si kaya dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita berlangkah bersama mempergunakan kekayaan-kekayaan, rahmat-rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita pergunakan itu demi kemuliaan Tuhan dan pengabdian kita kepada sesama. Mari kita semakin mengkonkretkan rasa tobat kita dengan menyatakan peduli kepada sesama kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.